Oke teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semua? Pastinya kalian baik-baik saja dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, di pagi hari yang cerah ini, pasti sudah pada rapi dan bersih-bersih kan? Nah, sesuai dengan tema acara kita, yang itu dengan hashtag Cintai Lingkungan. Nah, bersama saya, Sela Ramadhani, dan rekan-rekan saya, ada Prihantiningsih. Halo Mbak. Hai. Dan ada juga Mas Muhammad Iqbal. Halo Halo Mas. teman-teman. Nah, dan jangan lupakan, kita punya narasumber nih dari seorang perintis bisnis. Usaha salah satunya yang kita bawakan yaitu Yos dengan Mbak Dea Eka Pratama. Halo Mbak. Halo. Halo Mbak Dia. Selamat pagi, Mbak. Iya, pagi. Oh, makasih loh Mbak atas waktunya karena mau bergabung dengan kami untuk meramaikan acara talk show kali ini. Nah, saya mau bertanya dong soal bagaimana bisnis Mbak dari mulai awal merintis sampai mulai ini ya produknya, mempunyai produk seperti ini. Dari mana ide Mbak muncul? Bisa tolong sharingkan kepada kita? Jadi, jadi Yos itu bisnis kami, saya dan pacar saya. Jadi kami tuh suka berbisnis dan mempunyai hobi bisnis. Terus kami buka toko minuman jus tea. Nah, awal karir itu karena tokonya lumayan besar, kami ada ide untuk menambah produk snack-snack kering. Lalu ternyata banyak peminatnya. Setelah itu kami mengembangkan juga produk makanan ringan tersebut. Mulai dari situ kami memproduksi sendiri dan mempunyai karyawan khusus produksi makanan tersebut sendiri dan terciptalah brand Yos Snack Food tersebut. Oh iya. Ada berapa varian sih? Kan saya dapatnya cuma ini makaroni. Sebenarnya ada apa jenis makanan yang lain, Mbak? Coba bisa jelaskan? Sebenarnya kita emang berfokusnya masih pada makanan-makanan kering makaroni bantet itu dulu sih. Tapi nanti ke depannya juga bakal lengkap, ada kayak mie lidi, terus kayak varian-varian yang mie ulir, terus itu makaroni yang kerang kayak gitu. Tapi masih rencana. Nah, kalau rencananya Mbak kan jualnya ada di toko ya? Iya. Ada nggak sih jual di online shop, apa pengiriman gitu? Iya, kami juga di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Grab, sama Gojek. Tapi karena toko masih libur, jadi Grab, Gojeknya libur. Jadi kita lagi aktif ke pengiriman online di luar Jawa maupun di Jawa sendiri. Kalau boleh tahu yang paling jauh dari mana ya yang pemesannya? Paling jauh itu dari Jambi. Jambi. Ya, untuk dong. Terus saya melihat dari pengalaman produknya Mbak Dea, ini ada yang dari apa namanya? Yang ceklek ini? Polybag. Kemudian ada ini yang makanan ya. Kenapa terinspirasi mengemas produknya seperti ini, Mbak? Pikir ke Evan dari yang konsumen terima. Jadi riset dari kami setelah konsumen beli produk makaroni kami itu boxnya bisa digunakan kembali seperti untuk isi makanan ringan lagi atau untuk dimasukkan di kulkas. Jadi efektif untuk wadah daur ulang tersebut. Oh, efektif. Lalu kalau terus ada nih salam dari teman rekan saya yaitu Mbak Nining ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Mbak Dea supaya bisa sharing juga kepada teman-teman saya yang mungkin di luar lagi di rumah aja di masa pandemik ini. Silakan Mbak Nining.
Iya, terima kasih Mbak Sheila. Sebelumnya perkenalkan Mbak Dea, nama saya Priyatinisi, tapi biasanya sering dipanggil Nini. Oke, Mbak, saya pengen ya Mbak Dea bisa sharing-sharing tentang pengalaman Mbak Dea selama berbisnis selama ini. Banyak produk makanan yang dijual juga, dan saya ingin bertanya mengenai pengemasan produk dari Mbak Dia ini, penerapan, adakah seperti penerapan pengurangan penggunaan sampah plastik dari produk Mbak Dia ini? Ada, jadi riset kami, rencana ke depan, kami akan menggunakan kemasan pouch berbahan kertas craft yang warnanya coklat itu, agar bisa menjadi produk yang ramah lingkungan. Tapi masih dalam riset kami, karena harganya pun juga 2 kalinya dari pouch plastik. Cuman kami memikirkan agar lebih ramah lingkungan. Terus selain itu kan kami juga ada pilihan, untuk yang tidak menggunakan plastik bisa menggunakan paper bag dari kertas, tapi bisa selain mempercantik kemasan juga ramah lingkungan, cuman yaitu jadi menambah biaya bagi para pembeli. Oh iya, terima kasih Mbak. Selanjutnya sih Mbak, kira-kira mempunyai ide atau terinspirasi dari apa gitu Mbak bisa membuat produk makanan atau Jadi ini terinspirasi dari kita sendiri sih. Tadinya kan kita juga suka makan kayak makanan ringan kayak gitu. Kita juga suka riset makanan apa sih yang disukai anak muda zaman sekarang ini yang lagi ngehits atau yang emang dimakan keberlanjutan untuk sebagai camilan gitu. Oh iya. Selain itu juga Mbak, saya juga ingin bertanya, kira-kira respon dari para pembeli, dari para konsumen tuh seperti apa gitu Mbak? Ada respon seperti apa ketika melihat atau membeli produk dari Yos ini, mengenai apa bentuk pengemasannya seperti itu Mbak? Bisa dibilang sih untuk pengemasan di produk Yos ini jadi nilai tambahan kami karena mereka pada menyukainya itu unik yang pertama. Yang pertama karena ada pilihan ataupun paper bag kertas, dan yang kedua itu kembali pada konsep kami yang cinta lingkungan. Walaupun menambah untuk menjadi penambahan harga, tapi mereka juga tetap banyak yang menyukai sih karena membuat kemasan Yos menjadi lebih cantik. Oke, terima kasih banyak ya Mbak atas berbagi ilmunya kepada kami. Selanjutnya ada dari Mas Iqbal. Halo Mbak, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sejak dari malam Mbak. Soalnya saya juga tertarik dengan bisnis yang Mbak geluti saat ini. Pertanyaan yang pertama, media apa sih Mbak yang udah Mbak gunakan buat masarin produk Yos ini? Pertama, kalau untuk pemasaran kami ada tim bagian pemasaran, dia memasarkan di media sosial yang utama, seperti mengendorse selebgram, terus Instagram atau Facebook Ads yang muncul di halaman-halaman itu, lalu di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia seperti akun-akun online tersebut. Jadi tim pemasaran kami memasarkan pada media-media seperti itu. Oh, berarti sudah mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini ya, Mbak? Ya. Ya, Mas, karena kami kan juga jual online, jadi kami harus bisa mengikuti kemajuannya. Tidak hanya sekadar jual di offline toko saja. Berarti sudah ada divisi-divisinya, Mbak. Siapa yang megang ini, kemudian siapa yang megang ini, kayak gitu. Sudah ada bagiannya masing-masing ya. Sudah terstruktur. Ya, Mas. Oh. Kemudian yang kedua, dengan strategi seperti ini, ada nggak sih yang meningkatkan jumlah pemasaran? Oh iya, kami tekankan untuk di produk kami Yos itu, kalau mengiklan itu yang paling penting pertama itu meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk kami lah. Lalu yang kedua, menjadi meningkatkan jumlah pemasaran itu menurut kami adalah bonus, karena yang paling penting
orang-orang tahu lebih dulu terhadap produk kami, dan lalu pembeli pasti akan mengikuti gitu, Mas. Oh, seperti itu. Kemudian selanjutnya Mbak kan tadi sudah menceritakan beberapa seperti mengurangi sampah plastik. Kemudian, apakah ada rencana melakukan pemasaran berupa campaign selanjutnya, Mbak? Dengan misalkan dengan saat ini belum, tim kami belum memikirkan sampai sejauh itu. Oh, berarti ingin melanjutkan yang sudah ada aja, Mbak, Ya, dengan bahan-bahan recycle yang seperti tepak makan yang tadi ya, Mbak. Ya paling hanya sekedar kayak untuk melanjutkan ke pemberian hadiah gitu, jadi kayak kemasan tile atau apapun yang lebih ramah lingkungan gitu. Tapi kalau untuk yang kebaru belum. Betul. Kemudian ada satu lagi pertanyaan nih, Mbak. Bagaimana sih harapan Mbak bagi para pebisnis untuk menyangkut atau berhubungan mengenai kesadaran akan lingkungan yang semakin hari, saya rasa kesadaran seseorang untuk membuang sampah ke tempatnya semakin berkurang ya, Mbak. Gimana sih cara Mbak menyadarkan orang-orang tersebut? Jadi harapan saya bagi para pembisnis agar mereka atau kita semua harus mulai menyadari bahwa kesadaran akan lingkungan itu penting, karena jumlah sampah plastik sampai saat ini sudah sangat meresahkan. Setidaknya mulai kurangi penggunaannya sedikit demi sedikit. Jadi seperti Yos, kami juga masih menggunakan plastik, namun kami sudah mulai mengalihkannya pada penggunaan yang lebih ramah lingkungan. Jadi setidaknya mulai beralih sedikit demi sedikit dari plastik tersebut. Itu sih, Mas. Oh, karena dari kemasan plastik sendiri proses penguraiannya sangat lama ya, Mbak. Jadi setidaknya Mbak sebagai pebisnis yang sudah berkarir di dunia ini setidaknya bisa mengurangi sampah plastik dengan packaging yang sangat menarik menurut saya pribadi sih, Mbak. Iya, jadi difokuskan pada tim kami itu packaging yang menarik, karena packaging yang menarik ternyata juga membawa manfaat lebih, yaitu lebih mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena kita sebagai pembisnis tidak boleh hanya memikirkan keuntungan saja, tapi banyak yang dipikirkan faktor-faktor lain, yaitu seperti kita juga harus mulai memikirkan lingkungan. Mungkin segitu aja pertanyaan dari saya, Mbak. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sela atau Mbak Nining. Terima kasih, Mbak. Saya mau nanya. Di Instagramnya Yo sendiri itu juga jual bakso aci ya? Iya, bakso aci. Kalau ada nggak sih ide untuk membuat seperti packingannya menjadi lebih instan? Kalau untuk bakso aci itu bukan fokus utama kami ya, Mbak. Jadi sampai saat ini tuh untuk membuat menjadi seperti itu belum, karena memang pemasaran kami modelnya untuk bakso aci disediakan di toko yang tinggal siap saji, tinggal dimakan. Itu sih. Oke. Jadi sekarang Mbak fokusnya cuma di makaroni atau mau mengembangkan produk lainnya? Fokus kami untuk brand Yos sendiri itu mengembangkan makanan kering ya, seperti teman-temannya makaroni, makanan kering yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi modelnya tidak cepat basi. Asasi rekod. Lalu ada pertanyaan dari yang lainnya mungkin? Atau Mbak mau? Oke, Mbak Nining. Saya mau bertanya lagi sih, Mbak. Saya tuh masih penasaran mengenai bentuk pengemasan dari produk Yosi ini, berbagai macam makanan dan bentuk-bentuknya. Kira-kira dari
berbagai macam cemilan yang dijual tersebut ini, apakah ada dari salah satu cemilan yang cara pengemasannya tuh khusus gitu, tidak bisa menggunakan bahan yang bisa didaur ulang atau dipakai lagi seperti itu, Mbak? Dari pertanyaannya Mbak Nining itu kita sejauh ini belum ada sih Mbak, karena kalau fokus kita makanan kering bisa di packaging yang diminta oleh pembeli. Kalau fokus kita ya packaging yang semenarik mungkin. Itu sih Mbak. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Selanjutnya mungkin dari Mas Iqbal ada yang ingin ditanyakan lagi atau gini sih Mbak, mungkin ada banyak ya di luar sana yang kemungkinan ingin memulai bisnis seperti Mbak ini, tapi masih takut dengan seperti kerugian, kemudian bangkrut segala macamnya. Nah, bagaimana sih Mbak? Ada nggak tips dari Mbak biar apa ya, kayak mengurangi rasa takut seperti ini gitu loh Mbak? Sebenarnya saya sendiri juga ingin melakukan seperti bisnis seperti Mbak, cuma ya sama, ketakutan saya cuma ada di bangkrut, kemudian penjualannya nggak laku segala macam ya kayak gitu. Mungkin ada tips dari Mbak dia? Kalau tips dari saya ya, memang ketakutan, bangkrut, ataupun jatuh atau masalah-masalah lainnya itu di bisnis tuh pasti datang Mas, karena namanya juga hidup nggak akan ada yang lurus ya. Nah, tips saya untuk berjualan awalnya bisa memulai dari reseller atau dropship. Contohnya juga dari produk saya sendiri, Yos. Maaf nih, iklan. Nah, jadi produk kami itu juga banyak yang menjadi reseller atau distributor kami. Misal gini, kalian ngeposting foto-foto dari medsos kami, nah terus kalian harganya naikin sendiri, di-upin, terus setiap ada pembeli baru order ke kita. Jadi itu meminimalisir kerugian dari yang ingin berbisnis di awal. Jadi kalau tidak ada orderan ya nggak masalah gitu loh, karena kita kan nggak modal dulu, caranya seperti itulah. Ini nggak berlaku di makaroni aja sih, bisnis apapun bisa dimulai dari hal kecil. Contohnya seperti itu, reseller atau dropshipper seperti itu. Banyak kok yang reseller atau dropship di produk kami. Makasih Mbak. Ada tambahan dari Mbak Sela atau Mbak Nining mungkin? Ya, saya ada pertanyaan. Untuk strategi pemasarannya sendiri, Mbak Dea kan masih menggunakan media sosial ya, buat memasarkan produk-produk Yos. Nah, Mbak Dea ada kepikiran nggak untuk ikut-ikutan campaign atau iklan supaya lebih menarik para customer? Ada nggak Mbak? Kalau campaign sih belum, tapi kalau iklan kami selalu memberikan iklan rutin kok ke selebgram seperti endorse atau Instagram ads yang halaman berbayar seperti itu. Iklan kami masih semacam-macam seperti itu sih. Oh, terus ada lagi nih, saya mau bertanya. Saya kan ada dapat dari Mbak ya, ini ada varian yang green tea sama yang keju dan coklat. Nah, kenapa Mbak memilih untuk rasa-rasa yang manis? Padahal kan biasanya makaroni itu cenderung dengan rasa yang asin atau pedas. Coba Mbak bisa ceritakan? Nah, itulah mengapa berbisnis itu tidak bisa asal-asalan. Itu harus menurut passion, karena kita harus bisa mencari di mana sih yang letaknya keunikan produk kita dengan produk yang lain. Kalau di mana-mana makaroni banyak yang asin, coba kita selami seperti varian yang manis, dan ternyata banyak yang menyukai produk kami yang coklat maupun green tea. Seperti contohnya di luaran sana belum tercipta produk sereal dari makaroni ya. Nah, produk kita juga sudah banyak yang menggunakan. Jadi seperti susu diberikan makaroni coklat itu kan di luaran masih unik, jarang ya. Nah, ternyata yang manis-manis seperti itu juga banyak yang menyukai. Kita memang lebih menekankan pada keunikannya ya, dimanapun yang di luar belum ada. Jadi ingin beda dari yang lainnya ya Mbak ya, biar penjualannya. Ya,
Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau Mbak Dia mau mengajukan pertanyaan buat kita? Silakan. Pertanyaan apa ya? Oh iya, aku mau tanya, kenapa kalian kok menggunakan narasumber saya? Padahal kan saya hitungannya masih ya pembisnis pemula lah. Jadi alasan kami dari pertama itu kita udah memilih banyak stakeholder ya. Salah satunya Mbak Dia. Kenapa? Karena Mbak Dia itu tergolong UMKM, di mana masih di golongan ekonomi menengah. Nah, Mbak Dia itu termasuk dalam pembangun perintis karir awal dari usahanya Mbak Dia di bidang makanan atau kuliner. Bukan kan? Ya bener kan? Oh iya ya. Nah, oh iya benar, tambahan. Apa, Mbak? Oh iya benar, Silakan. tambahan. Emang sih punya kita masih digolong UMKM karena saya sendiri kalau cari karyawan itu tetangga-tetangga saya seperti yang maaf ya janda ataupun ibu-ibu kurang mampu seperti itu, karena saya juga mempunyai tujuan ingin membantu mereka, ingin meningkatkan taraf hidup mereka, dan mereka pun juga senang karena mendapat pekerjaan dari saya. Bagus Mbak Tia. Kita aplaus dong. Nah, katanya kan untuk karyawan dari orang-orang sekelilingnya kan. Nah, kalau untuk fasilitas di tempatnya sendiri seperti apa? Saya dengar-dengar Mbaknya juga mau buka outlet. Oh iya, outlet kita sebenarnya sudah mau dibuka kemarin April, namun karena COVID-19 datang dan kami mematuhi peraturan pemerintah dan juga mengingat kesehatan untuk para pelanggan kita kan tidak hanya berfokus pada mencari uang semata. Jadi kita belum berani untuk membuka outlet kita, mungkin bulan depan atau akhir bulan ini. Tapi tetap sesuai dengan peraturan protokol kesehatan dari pemerintah. Baik sekali Mbak Dea, bagus sekali idenya. Semoga menginspirasi kami semua ya, baik yang bawa acara atau yang menonton acara kami nanti. Nah, karena sudah ada pemberitahuan dari aplikasi sendiri, karena waktunya sudah 40 menit, sekarang kalau saya akhiri, bagaimana teman-teman? Apa ada pertanyaan lain lagi? Kalau dari saya cukup sih Mbak Sheila. Mbak Nini? Tambahan kita banyak sekali belajar mengenai strategi-strategi yang ada diterapkan sama Mbak Dea, dan juga kita dapat mempelajari berbagai ilmu-ilmu tentang mengenai bisnis dari Mbak Dea juga. Maka kita banyak sekali berterima kasih kepada Mbak Dea sudah mau dan join ikut ke dalam. Mau nambahin aja sih Mbak, saya mau ngucapin terima kasih kepada Mbak Dea yang sudah mau menjadi narasumber di talk show kita kali ini. Semoga ilmu yang Mbak share kepada kita bermanfaat buat semua orang yang melihat talk show kita kali ini. Itu aja sih Mbak. Oh iya, sama-sama. Dari saya terima kasih banyak-banyak kepada Mbak Dea karena sudah ya tentunya join juga sama kami untuk sharing. Pastinya menginspirasi. Dan kepada kalian semua jangan lupa untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar kalian, karena dengan kita selalu menjaga kebersihan, kita menjaga bumi kita juga. Untuk dari itu, sekian dari talk show kami, di mana kami menyampaikan campaign tentang cinta lingkungan dengan hashtag cinta lingkungan sebagai hubungan bahwa kita peduli terhadap kebersihan lingkungan kita saat ini. Dan nantikan terus konten-konten menarik dari kami. Sekian dari saya, Sheila Ramadini, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Ibrahim Bilasana. Priyatinisi.
dan Mbak Thank Dia you. sudah narasumber. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Iya, Terima kasih sama-sama. Mbak Dia. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.